الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita duduk sama-sama di sini adalah dalam satu usaha. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha, yaitu usaha agar Allah SWT sudi memberikan hidayah dalam hati kita. Inilah maksud kita duduk di sini. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan petunjuk. Petunjuk ini tidak bisa didapatkan hanya dengan sekedar analisa-analisa akal, pengalaman-pengalaman, tidak bisa. Kalau bicara pengalaman, maka iblis pengalamannya sangat luar biasa. Dia punya pengalaman di bumi, punya pengalaman di langit, punya pengalaman waktu yang begitu panjang, berkumpul dengan para malaikat, melihat alam ghaib. Tetapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, maka iblis ini juga tetap menjadi makhluk yang paling sesat di alam semesta ini. Jadi sudah mulaikan Allah SWT, hidayat ini hanya pemberian Allah SWT. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayat kepadanya. Namulaikan Allah Ta'ala, hidayat ini perkara yang besar, teman-teman. Kalau hidayat itu masuk di dalam hati seseorang, maka orang itu akan mengenal Allah. Dia akan memahami keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Dia akan punya kefahaman bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hakikatnya hanya Allah saja. Raja-raja tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Raja-raja itu asalnya hanya dari tanah. Dengan kudrat Allah SWT telah jadi manusia.
kemudian jadi raja, kemudian jadi ini, jadi itu, kemudian jadi tanah lagi. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang akan paham yang berkuasa hanya Allah. Tetapi kalau hidayah ini belum masuk di dalam hati, orang itu dalam kebingungan. Ini berkuasa, ini berkuasa, ini berkuasa, ini berkuasa, ini juga berkuasa. Sehingga hidupnya resah, bingung. Saya ini mau ikut siapa? Tetapi Subhanahu wa ta'ala kalau hidayah masuk di dalam hati, maka dia akan punya kefahaman, ini semua tidak berkuasa. Yang dikatakan berkuasa itu pun sebetulnya tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak punya kekuasaan. Makhluk ini pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh penciptanya. Makhluk ini hakikatnya tidak hidup, hanya dihidupkan. Makhluk ini hakikatnya tidak pandai, hanya dipandaikan. Makhluk ini tidak bergerak, pada hakikatnya digerakkan. Makhluk ini tidak bisa marah pada hakikatnya, tapi dibuat marah oleh penciptanya, Allah SWT. Makhluk ini juga tidak bisa cinta pada hakikatnya, hanya dia dibikin cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau kerbau kok cintanya kepada rumput, tetapi kalau kita kok cintanya kepada sate gulai? Kenapa? Ya inilah ciptaan Allah. Hakikatnya yang membuat selera kita ingin makan ini pun Allah SWT. Kalau kambing Allah jadikan seleranya kepada rumput, kalau kita seleranya pada nasi, sambel. Bukan kita ini punya selera, tetapi Allah yang membuat selera itu ditaruh dalam diri kita. Ada makhluk yang namanya engkis, paling seneng tinggal di kotoran. Kalau dia ditempatkan di tempat yang bersih, wangi, malah dia pusing. Dia tidak betah. Subhanahu wa ta'ala, kenapa begitu? Jadi perkara yang wangi menurut kita, tapi menurut engkis ini perkara yang sangat menyusahkan. Sangat menyusahkan. Di hakikatnya ini Subhanahu wa ta'ala, perasaan-perasaan yang ada dalam hati manusia ini bukan dari manusia itu sendiri, dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada hati seseorang, maka dia akan punya kefahaman berbalik. Yang terbaik dia anggap yang terburuk, yang terburuk dia anggap yang terbaik. Ini kalau Allah sudah membalik hatinya seseorang seperti itu. Ini kalau orang tidak dikasih hidayah seperti itu. Maka hidayah ini perkara yang penting, yang sangat-sangat penting. Nah, mulaikan Allah SWT, hidayah ini hanya dari Allah. Para ulama mengatakan, pernahkah kamu pergi ke satu kota kemudian bingung, loh ini matahari kok di sini kok terbit dari utara ya, masjidnya kok menghadap ke selatan ya. Bingung. Orang-orang memberitahu, kamu itu bingung, keder kamu itu namanya ya. Ini masjid ini ya seperti masjid-masjid yang lain menghadap kiblat. Enggak,
perasaan saya ini kok masjid ini kok menghadap ke utara ya. Nah, matahari ini kok dari selatan. Bukan matahari dari selatan, otak kamu itu yang bingung. Nah, hidayah itu seperti itu semulaikan. Walaupun orang itu dinasihatono sak gunung, kalau Allah tidak ngasih hidayah ya perasaannya itu matahari dari utara, jelas ini dari utara. Walaupun seluruh dunia bilang dari timur, wong nyatanya ya dari utara kok. Ini kalau orang sudah dibikin bingung kayak begitu. Kadang-kadang dia juga karena orang-orang mengatakan bahwa ini masjid sudah benar kiblatnya, dia terpaksa juga ikut teman-temannya sholat di masjid menghadap barat ke kiblat. Tapi dalam hatinya dia ini kok menghadap ke timur saya. Termasuk di Terangkil ini banyak orang yang bingung juga. Orang-orang baru banyak yang bingung. Masjid ke utara, masjid ke selatan. Ini gambaran bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak itu tidak bisa jadi andalan untuk kebenaran. Orang yang hanya mengandalkan otaknya saja untuk mencari kebenaran, maka dia tidak akan dapat. Ini perkara-perkara yang zahir, yang tampak mata saja, otak itu sudah banyak kelirunya. Bagaimana perkara yang kaitan dengan ghaib, maka kalau orang mengandalkan otak saja, dia akan lebih banyak keliru lagi. Maka sunamulaikan wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah ini, karena ini perkara yang penting, sangat-sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita hanya berpikir sendiri, menganalisa sendiri, mempertimbangkan sendiri, suruh cari pengalaman sendiri, tidak. Tetapi Allah mengutus para nabi, para rasul untuk membimbing manusia ini jalan hidayah. Karena masalah hidayah ini perkara yang sangat besar akibatnya. Kalau orang tidak punya uang, ya, dia akan susah juga. Tapi kesusahannya cuma sebentar di dunia ini. Kalau orang tidak makan, tidak minum, risiko paling terbesar adalah kelaparan, kehausan, kematian. Kalau orang tidak punya rumah, risikonya kedinginan, kepanasan. Tetapi kalau orang tidak ada hidayah, ini resikonya bukan kepanasan, kedinginan, resikonya dapat murka Allah, resikonya dia akan celaka selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menolong dia lagi. Kalau urusan-urusan materi, maka Nabi mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Urusan-urusan materi pikiran dhewe lah. Engko nek kleru ngono ya kowe dhewe nek kleru. Jadi kalau urusan itu urusan materi kebendaan, itu kalau keliru nanti kita akan lihat sendiri kalau kita ini keliru. Makanya kita bikin sistem pertanian keliru, nanamnya keliru, nanti kita akan tampak kekeliruan itu 3 bulan yang akan datang waktu panen kok panennya jelek, ini berarti sistem tanamnya keliru sudah. Kalau kita ini bikin mobil keliru, ya langsung tampak kekeliruannya itu. Nanti oleng ngalor ngidul ndak karuan. Ya. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau hati keliru tidak ada hidayah, ini nggak tampak, semulaikan. Tampaknya setelah kita mati. Tampaknya setelah kita mati. Ditanya oleh Mungkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabb kamu, siapa pencipta kamu, pemelihara kamu? Kemudian tidak bisa menjawab. Aqulu kama yaqulun nas. Ditanya oleh Mungkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu?
Maka dia bingung, saya tidak tahu. Saya dulu cuman ikut-ikut orang mengatakan begitu ya, orang saya bilang begitu. Orang mengatakan begini, saya bilang begini. Akhirnya dipukullah oleh malaikat mungkar dan nakir sampai lumat di kuburnya. Itu malaikat Allah Ta'ala. Jadi kalau hidayah ini tidak ada dalam hati seseorang ini, kadang-kadang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, belum tampak ini resikonya ini. Bahkan orang-orang kadang-kadang mengatakan dia ini orang sukses, orang kaya, orang betul-betul bahagia karena badannya sehat, wajahnya mempesona, mobilnya Mercedes. Ini jelas orang sukses. Nggak ngerti kalau dia ini mau masuk jurang. Setelah dikubur baru tampak bahwa dia ini dalam bahaya besar, dalam jalan yang keliru. Oleh karena itulah semulaikan Allah Ta'ala, Allah kirim para nabi, para rasul untuk supaya memberikan bimbingan kepada manusia ini. Mulai manusia ada di dunia ini sudah ada nabi dan rasul. Saking pentingnya hidayah, yang kerjanya adalah membimbing umat ini supaya berjalan pada jalan hidayah. Sebelum ada kerja pertanian, sebelum ada kerja perdagangan, sebelum ada kerja macam-macam, sudah ada kerja namanya kerja hidayah. Dimulai oleh kakek kita sendiri, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ini kerja terpenting, kerja terpenting, yaitu kerja mencari hidayah, kerja supaya orang itu berjalan di jalan hidayah sehingga dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam wafat, diteruskan kerja oleh Nabi Syais alaihi salatu wassalam, diteruskan kerja oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam, diteruskan kerja oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, diteruskan kerja oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dikerjakan kerja oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, diteruskan usaha oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus nabi-nabi, summa arsalna rusulana tatra, terus sampai yang terakhir yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi terakhir, nabi terakhir. Setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Tetapi usaha hidayah ini telah dibebankan oleh baginda Nabi kepada penerus-penerusnya, yaitu para sahabat. Para sahabat diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan terus tidak henti-hentinya, tidak ada henti-hentinya, bersambung-sambung. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Tidak henti-hentinya satu golongan dari umatku ini akan menang, akan terus berjaya menegakkan yang hak sampai menjelang kiamat nanti. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, tetapi baginda Nabi mengatakan bahwa di kalangan umat ini akan terus ada orang yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, walaupun dimusuhi siapa saja, dia akan terus berjalan sampai menjelang kiamat. Jadi dakwah ini kaitannya bukan dengan orang Temboro. Kalau orang Temboro nggak mau, juga Allah akan kirim orang lain. Ini janji Nabi, di kalangan umatnya akan terus ada orang yang menegakkan kebenaran sampai menjelang hari kiamat. Kalau kita nggak ikut, ya Allah akan pilih orang lain. Na'udzubillah. Jangan kita ini punya pikiran agama nek ra nang aku mandek. Ora. Malah kowe kuwi sing mandek, nek agama jalannya terus. Agama jalan terus. Lah wong Kanjeng Nabi sedo ya agama jalan lho, apa meneh nggur kowe.
Sayyidina Abu Bakar sedo agama jalan. Jadi awake dhewe niku nek nglakoni agama, merjuangne agama ki aja manja, Pak. Agama ki perlu karo aku. Aja kuwi kleru iki ngene. Kowe iku lho sing perlu karo agama, ngono lho. Wong ngrungokne bayan ngontak ngantuk niku, ya. Kowe iki rumangsamu diperlokne karo agama ngono piye rumangsamu, ya. Kowe kuwi sing perlu karo agama. Nah. Swarga perlu kowe apa kowe perlu swarga? Nah. Kowe gak mlebu swarga liyane sik akeh sing mlebu. Ngoten niku jadi pikiran niku kudu dilurusne wae. Harus kita luruskan bahwa kita yang berhajat itu kita. Allah tidak berhajat dengan kita. Kalau kita amal agama kita beruntung. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum walillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ada orang-orang yang merasa berjasa ketika mereka masuk Islam. Maka Allah berfirman, keliru kamu itu. Justru Allah lah yang berjasa ketika kamu itu dikasih hidayah masuk Islam. Bukan kamu itu masuk Islam terus berjasa, bukan. Allah lah yang berjasa kepada kamu. Kamu dijadikan orang yang kenal dengan agama Allah. Insyaallah malaikat. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini sejarahnya seperti itu sebenarnya, enggak ada henti-hentinya. Ada saja orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk agama ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai generasi wali songo, sampai orang-orang setelahnya, sampai zaman sekarang ini yang sudah zaman katanya sudah zaman gendeng, zaman edan katanya. Tapi juga masih ada saja orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk agama di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru dunia. Ini bagian dari keistimewaan umat yang mulia baginda Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi. Umatku ini tidak akan total kumpul dalam kesesatan, tidak. Tidak seperti umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu itu, termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam itu, pernah terjadi hampir habis semua, sesat semua. Begitu juga umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tinggal beberapa gelintir manusia saja, semua sesat semua, menyeleweng dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat ini tidak, senantiasa ada saja orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas orang yang akan masuk surga adalah dari kalangan umat baginda Muhammad SAW. 2/3 ahli surga adalah dari umat baginda Muhammad SAW. Namulakan Allah SWT, kita ini beruntung betul jadi umat baginda Nabi. Satu keberuntungan yang luar biasa. Namulakan Allah SWT. Maka para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Bagaimana supaya kita ini berjalan di jalan hidayah itu bagaimana? Sehingga kita ini tambah hari tambah mengenal Allah, tambah merasa dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah malu kepada Allah, tambah tunduk kepada Allah. Sehingga tambah hari tambah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, hidup dalam ridha Allah, mati dalam ridha Allah, masuk dalam surga Allah. Ini bagaimana caranya ini?
Caranya itu bagaimana? Di antara cara-caranya yang sangat penting mulai kan, yang pertama kali kita ini harus suka mendengar pembicaraan-pembicaraan mengenai hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Jadi kalau kita ini ingin jadi ahli hidayah itu biasakan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan hidayah, pembicaraan-pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai negeri akhirat, pembicaraan mengenai para nabi, para rasul yang merupakan pimpinan-pimpinan hidayah, berbicara mengenai cerita para sahabat, bagaimana mereka ini asalnya orang-orang ahlud dhalalah kemudian menjadi ahli hidayah, asalnya mereka ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, seburuk-buruknya manusia kemudian menjadi semulia-mulianya manusia, menjadi wali-wali Allah. Kita baca cerita mereka, cerita-ceritanya orang-orang ahli hidayah. Tambah banyak kita ini mendengarkan cerita mengenai hidayah, mengenai ahli hidayah, mengenai usaha hidayah, maka kita ini tambah mudah untuk berjalan di jalan hidayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mulaikan Allah Ta'ala, perbanyak amal sunnah. Amal sunnah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi, pasti kamu dapat hidayah. Jadi semua amalan yang ikut Rasulullah SAW nanti mendatangkan hidayah, mendatangkan hidayah. Walaupun cuma itu makan, tapi kalau ikut Rasul cara sunnah nanti mendatangkan hidayah, mendatangkan hidayah. Walaupun itu tidur, tetapi semulaikan kami ikut sunnah Nabi, itu akan mendatangkan hidayah. Banyak ulama-ulama zaman dulu itu semulaikan tidurnya itu saja sudah mendatangkan peningkatan rohani, karena tidurnya itu dengan cara sunnah. Tidurnya itu dengan cara sunnah. Banyak ulama-ulama zaman dulu dapat ilmu-ilmu yang besar, dapat ilmu-ilmu yang besar waktu tidur justru, aneh-aneh malah kan. Tapi jangan tidur waktu bayan, ini bukan termasuk sunnah, bahkan itu termasuk perkara yang tidak baik. Jadi sunnah melahirkan Allah SWT. Baginda Nabi sering mendapatkan wahyu-wahyu di kala tidur. Coba bayangkan, jadi kalau tidur ini pakai tertib yang benar, bisa meningkatkan iman, bisa mendatangkan hidayah tidur itu. Sayyidina Umar tidur di masjid, tiba-tiba ada utusan dari Persia. Utusan dari Persia, ini jenderal Persia, datang ke Madinah. Maka dia tanya kepada orang-orang Madinah, mana itu rajanya orang Islam? Maka orang-orang Madinah bilang, orang Islam nggak punya raja. Lah yang mimpin orang Islam siapa? Nggak ada rajanya. Yang mimpin seorang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu orang yang menggantikan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Gitu ya, nggak ada rajanya. Di mana itu istananya khalifah? Khalifah nggak ada istana. Nah terus kalau saya ingin ketemu di mana? Coba kamu cari di masjid, katanya. Kamu cari di masjid. Ternyata Sayyidina Umar pada waktu itu sedang tidur di depan masjid di bawah pohon. Bantalnya apa? Bantalnya pecutnya. Pecutnya itu bantalnya itu.
Maka ini orang Persia itu heran, wong namanya ini pimpinan orang Islam, berpuluh-puluh negara di bawah telapak kaki dia, kok tidur di bawah pohon? Tidak ada pengawalnya lagi. Maka dia ingat rajanya yang di Persia, pengawalnya itu beribu-ribu, bukan beratus-ratus, beribu-ribu. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka ini utusan Persia ini terenyuh. Hai Umar, kamu telah berbuat adil sehingga kamu tidak takut siapa-siapa. Tetapi raja saya selalu berbuat zalim sehingga di mana-mana dikawal karena takut dibunuh orang. Akhirnya bagaimana utusan Persia tadi akhirnya itu masuk Islam. Hanya karena melihat tidurnya Sayyidina Umar saja sebenarnya. Ini belum dengar bayannya, baru melihat tidurnya Sayyidina Umar saja, maka dia sudah masuk Islam. Di sini mulaikan Allah Ta'ala, ini Islam ini kalau dikerjakan dengan betul-betul, tidak perlu pembicaraan panjang-panjang, dimulaikan. Kenapa sekarang ini perlu buayan panjang-panjang sampai bertele-tele sampai ngantuk-ngantuk? Karena Islam tidak wujud dalam kehidupan kita. Sunnah-sunnah Nabi tidak hidup dalam wujud kehidupan kita. Sehingga kita ini mau menjelaskan Islam itu sulit. Tetapi dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain, mereka ini sudah mengamalkan Islam itu 100% dalam kehidupan mereka. Sehingga orang kafir itu baru melihat mereka saja sudah tertarik. Kok hidupnya orang Islam itu indah sekali. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam itu tanpa banyak pembicaraan. Zaman dulu itu seperti itu. Terkesan dengan kehidupannya orang Islam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini ingin bercerita mengenai mobil, sedangkan mobil itu belum pernah dilihat oleh kita sendiri, belum pernah dilihat oleh yang mendengar juga, alangkah sulitnya. Tetapi kalau mobil itu memang ada di depan, iki loh mobil, kabeh paham satu kalimat saja. Tapi kalau mobil itu tidak pernah ada yang melihat, maka orang itu membayangkan tuh bingung. Mobil itu kira-kira seperti apa ya? Seperti burung, mungkin apa seperti kadal, ya. Karena yang dilihat tiap hari itu kadal, ya. Belum pernah melihat mobil, ya. Maka ketika dikasih cerita malah salah paham lagi dia. Tapi kalau sudah pernah melihat mobil, iki lo mobil, wis rampung selesai. Lah para sahabat itu ketika mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebenarnya, mereka dapat hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Maka zaman dulu tuh aneh semua kan. Orang masuk Islam tuh satu kampung, satu bangsa, satu negara, gerudukan orang itu masuk Islam. Karena melihat bagaimana keindahan kehidupan sunnah yang telah ada di dalam diri para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Mulaikan Allah SWT. Maka Maulana In'amul Hasan rahimahullah, ini orang tua dakwah di India, Hadraji rahimahullah, beliau ini sedikit bicara, sehingga banyak orang itu mengatakan kepada beliau, ini dakwah ini perlu orang-orang yang pandai bicara. Lah kamu ini pimpinannya orang dakwah tidak pandai bicara, bagaimana? Maka Syekh In'amul Hasan beliau mengatakan, Islam itu sudah sangat indah walaupun tidak ada yang berbicara. Jangan kamu punya pikiran bahwa berkembangnya Islam itu dengan pembicaraan, tidak. Tetapi perkembangan Islam itu kalau Islam itu wujud dalam kehidupan. Kalau Islam itu wujud dalam kehidupan, maka
Islam itu akan berkembang kemana-mana. Bukan kalau hanya bicara-bicara saja. Memang bicara ini penting, tapi bicara itu hanya untuk mewujudkan amalan. Bukan pembicaraan itu maksud, tapi pembicaraan itu untuk mewujudkan amalan. Maka sunmulaikan Allah Ta'ala, kita kalau membaca cerita-ceritanya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, alangkah mudahnya mereka ini mengajak orang kepada Islam. Karena apa? Memang mereka ini sudah mengamalkan Islam itu penuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Yaman. Beliau kumpulkan orang-orang Yaman, suku Hamadan. Maka beliau cuma berkata 1 menit saja. Hai orang-orang Hamadan, saya ini dikirim Rasulullah untuk mengajak kamu masuk Islam. Cuman begitu saja. Maka satu suku itu masuk Islam semua. Ini ruh daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bukan hanya Sayyidina Ali, tapi generasi-generasi yang setelah itu pun banyak sekali yang dikasih kemuliaan oleh Allah seperti itu. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, ini seorang ulama tahun 1000 Hijrah, begitu sangat teliti beliau ini mengamalkan sunnah itu. Dia sangat teliti mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu. Sampai kalau beliau ini masak, ambil bumbu pun mesti ganjil 3, 5, kata beliau. Ini penting karena ini satu sunnah, kata beliau. Beliau sangat teliti sekali dalam mengamalkan sunnah. Satu saat oleh Raja India namanya Jahangir zaman itu, dianggap ini orang nggak bener, ini aliran sesat. Dianggap ini satu gerakan beliau ini dengan santri-santrinya ini mau berontak. Maka akhirnya dimasukkan penjara Syekh Ahmad Faruqi itu. Tapi aneh sekali kan, penjara yang asalnya itu semua orang Hindu, begitu Syekh Ahmad Faruqi masuk beberapa hari, semua masuk Islam semua, termasuk polisi-polisinya, penjaga-penjaganya masuk Islam semua. Sehingga penjara itu berubah seperti pesantren. Masya Allah. Kemudian dimulaikan, akhirnya ketika melihat keadaan seperti itu, Raja Jahangir pun akhirnya malah jadi sanak Faruqi. Jadi semulaikan ta'ala, orang itu kalau amal sunnah dengan sungguh-sungguh ini mulaikan, nanti hatinya itu akan bercahaya dan akan mendatangkan cahaya pada orang lain. Maka kita perlu belajar sunnah-sunnah Nabi. Itu nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Baginda Nabi mengatakan, kalau kamu masuk rumah kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka rumah kamu nanti akan banyak dimasuki kebaikan. Kan mudah sekali. Kita ini sekarang bingung, kenapa rumah saya ini gersang, rizkinya kurang, gaji naik, keperluan naik, jadi sama saja akhirnya ini. Gimana kok begini ini? Kita melebu rumah tahu ngucapnya salam bora, boten. Jadi ucapan yang sangat ringan aja. Ini kalau kita kerjakan dengan istiqomah, ayah kita, anak kita, istri kita, anak-anak kita dididik masuk rumah ucapkan salam, nanti akan banyak barokah datang di rumah kita itu. Dan ini sudah dicoba oleh para sahabat dulu. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini rezeki saya kurang, rumah saya gersang, apa yang harus saya buat? Setiap masuk rumah ucapkan salam, kata Nabi gitu aja. Setelah dikerjakan beberapa saat, laporan sama Nabi, ya Rasulullah, betul, sekarang sudah cukup semua, bahkan rezeki saya bisa untuk membantu tetangga-tetangga. Ucapan salam. Niki kula ceritani sing penak-penak mawon Pak sampean niki. Nggih. Mungkin terakhir 4 wulan nggih tapi
Sing penak-penak dhisik, bayi nggih. Bayi kayak bubur dhisik ngene. Bubur, tapi nek kene wis tuwek bubur terus ngeloyo ngene. Numulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan sunnah itu mendatangkan hidayah. Apalagi sunnah yang terbesar, yaitu sunnah menyayangi umat, memikirkan umat, memprihatinkan umat. Ini sunnah yang terbesar. Hati ini muliakan Allah SWT. Dan diantara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kepada kita supaya hidayah ini bertambah dalam hati kita adalah dengan memperhatikan sholat. Sholat ini asbab hidayah. Sholat ini asbab hidayah. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bisa menerima hidayah Quran itu di antara syaratnya kalau dia ini iqamatus shalah, menjaga sholat. Quran itu sumber hidayah, dan yang bisa menerima hidayah dari Quran ini adalah orang yang iqamatus shalah, menegakkan sholat. Bukan hanya sholat, menegakkan sholat. Maksudnya menegakkan sholat itu dikerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, seteliti-telitinya, sesungguh-sungguhnya, bukan hanya asal-asal sholat saja. Maka kata Ibnu Athaillah rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah yang kamu pikirkan itu bagaimana kamu bisa sholat, tapi yang kamu pikirkan itu bagaimana sholat kamu diterima oleh Allah. Sekarang ini kita ini sholat, tapi yang dipikir ndang sholat, bintang rampung, ndang turuh. Ini wis ngisa serta wong ayo ndang sholat, bintang leren. Akhirnya kita ini sholat asal-asalan. Tapi kalau yang kita pikir itu bagaimana sholat saya ini diterima oleh Allah. Kalau sholat itu diterima oleh Allah akan mendatangkan hidayah Allah. Kalau sholat itu diterima oleh Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Jadi kalau sholat itu diterima akan mendatangkan hidayah dan akan mendatangkan pertolongan Allah, sehingga masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah sebab sholat ini. Maka wudhunya berhati-hati, ya. Bagaimana wudhunya yang sempurna, karena kata Sayyidina Ali, wudhu itu kuncinya sholat. Kalau wudhunya sudah nggak benar, maka nanti sholatnya juga nggak akan bisa benar. Maka kita harus belajar wudhu, bagaimana wudhu yang benar. Kita tanya pada para ulama yang ahlinya bagaimana wudhu yang benar. Dan wudhu dengan penuh kekhusyuan. Wudhu itu bukan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki saja. Tapi wudhu itu hakikatnya cuci dosa. Cuci dosa. Kalau orang itu wudhu dengan cara yang benar, kata Nabi, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sebelum sholat sudah bersih. Maka wudhu dengan doa-doanya, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa wudhu itu menghadap kiblat, ya. Dipuji mukanya dengan benar 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Jangan memubazirkan air, apalagi air milik umat, milik masjid, ya. Maka kita pergunakan secukupnya saja. Kalau kita lebih, itu nanti wudhu kita jadi cacat. Wudhu kita jadi cacat. Cuci kaki saja sampai 3 dayung, 4 dayung. Padahal Nabi itu dulu, kalau wudhu itu Masya Allah, nggak sampai 1 dayung cukup. Untuk muka, untuk tangan, untuk kaki itu nggak sampai 1 dayung, itu sudah cukup. Itu wudhunya Rasulullah SAW.
Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat dengan penuh kekhusyuan, penuh rasa malu. Penuh rasa malu. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kamu bayangkan kalau orang itu menghadap pada seorang raja, kalau sendirian itu maka akan merasa berat, tapi kalau bareng-bareng merasa ringan. Begitu juga kalau kita ini menghadap pada Allah, hendak supaya kita mudah diterima kalau kita ini berjamaah. Kalau berjamaah, kalau kita ini sowan pada raja itu bareng-bareng maka mudah diterima. Tapi kalau sendiri, ini akan kadang-kadang tidak diterima. Ini ada hadisnya sebetulnya semuanya. Kalau orang itu sholat berjamaah, itu sholatnya itu akan mudah diterima oleh Allah SWT. Mafhumnya begitu. Kita sholat berjamaah dengan rasa malu kepada Allah. Kita sebetulnya tidak layak untuk menghadap pada Allah. Sebetulnya kita ini tidak layak, tapi karena perintah Allah sajalah kita ini menghadap pada Allah. Maka dengan penuh tawadhu, dengan penuh rasa malu, dengan penuh kekhusyuan, dan ditanamkan dalam hati bahwa dengan sholat ini semua masalah dunia akhirat saya akan selesai, karena saya sekarang sedang menghadap kepada penguasa dunia, penguasa akhirat, penguasa bumi, penguasa langit, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya. Maka sholat itu dirasakan begitu sebenarnya. Sehingga orang-orang dulu itu sholat itu bisa panjang waktunya itu semuanya, berjam-jam sholat itu orang-orang dulu. Apalagi kalau waktu tahajud semuanya, maka mereka sholat itu panjang-panjang. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu 1 rakaat 1 khataman. Masya Allah. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala 1 rakaat 1 khataman Quran, 30 juz. Coba bayangkan, kok bisa ya? Lah memang yang beliau pikirkan siang malam itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibisakan. Ya, kalau kita yang dipikirkan bukan itu. Yang dipikirkan bagaimana sholat secepat-cepatnya. Akhirnya bisa cepat juga. Karena Allah itu akan memberikan kepada orang itu menurut kesiapannya. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Ketika para nabi, para rasul, para sahabat itu fikirnya siang dan malam, bagaimana jalin hubungan kepada Allah dengan sholat, akhirnya Allah turuti. Maka dengan sholat 2 rakaat datang pertolongan Allah, sholat 2 rakaat selesai masalah-masalah. Karena yang mereka fokuskan dalam kehidupan itu ingin membuka hubungan kepada Allah dengan sholat. Nah, sekarang memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dipikirkan materi. Sekarang yang dipikirkan bagaimana membuat kapal, bagaimana membuat jembatan. Ini juga tidak haram, boleh-boleh saja. Tapi fokusnya manusia sekarang pikirnya seperti itu. Maka oleh Allah SWT dikasih ilmu mengenai itu. Dikasih ilmu mengenai bikin jembatan, dikasih ilmu mengenai bikin kapal. Nah, kalau para sahabat dulu pikirannya bukan mau bikin kapal, mau menjalin hubungan kepada Allah SWT, sehingga mereka ini bisa berjalan di lautan tanpa kapal. Maunya itu mereka. Akhirnya oleh Allah dibuka jalan ke situ. Seperti Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu ta'ala berjalan dengan tentara-tentaranya di atas lautan. Karena memang yang dicita-citakan mereka itu seperti itu, Allah turuti juga. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu dibuka oleh Allah pengetahuan-pengetahuan apa yang dia inginkan sebetulnya itu. Kalau kita ini inginnya mau hubungan dengan manusia, ya oleh Allah dibuka hubungan dengan manusia. Tapi kalau yang kita cita-citakan, kita inginkan siang malam bagaimana punya hubungan kepada Allah,
nanti Allah akan buka hubungan kepada Allah juga dengan sholat. Itulah para sahabat. Kita belajar, insyaallah mulai kan. Jadi malam Jumat seperti ini kesempatan mulai kan. Kita mau belajar hubungan kepada Allah dengan sholat yang panjang-panjang, dengan doa yang panjang-panjang. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala, di antara cara untuk meningkatkan hidayah memulaikan Allah Ta'ala adalah dengan membaca Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Karena Quran itu sumber hidayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin hudal linnas. Quran itu sumber hidayah. Kita banyak baca Quran, maka akan banyak nur hidayah masuk dalam hati. Baginda Nabi itu sumber hidayah. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Baginda Nabi itu diutus sebagai asbab hidayah. Kalau kita baca hadis-hadisnya, sabda-sabda Nabi, maka ini akan menambah nur hidayah di dalam hati kita. Memulaikan Allah SWT, maka membaca taklim di rumah, taklim di masjid ini penting. Bukan hanya untuk dihafalkan, untuk didengar, untuk dipahami, tapi untuk memasukkan nur hidayah itu dalam hati. Ini sahabat-sahabat memulaikan jadi wali-wali Allah, di antara sebabnya karena mendengar Quran itu. Sayyidina Umar yang asalnya kafir, preman, mendengar Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, beberapa ayat berubah jadi wali. Jadi Quran itu mengandungi nur hidayah, hadis-hadis itu mengandung nur hidayah, maka taklim itu sangat penting. Dan di antara cara untuk meningkatkan hidayah adalah zikir. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi di antara orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang ahli zikir sebenarnya. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Banyak zikir, minimalnya pagi petang itu 300 istighfar dengan penuh rasa taubat. Ya Allah, dosa saya ini sudah begitu banyak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dosa kita ini nggak ada yang bisa ngitung dosa kita ini, selain hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita ini memulaikan Allah Ta'ala dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dipelihara oleh Allah, kemudian tidak ingat kepada Allah. Apa ini enggak dosa coba? Jadi kalau dihitung dosanya kita ini sudah enggak karuan banyaknya. Setiap hari dikasih makan oleh Allah, ya, tapi malah lupa kepada Allah. Dikasih istri oleh Allah, dikasih anak oleh Allah, malah istrinya dan anaknya menjadikan kita lupa kepada Allah. Nyapa gak neng masjid Kang? Repot ngopeni anak lho. Diwai anak karo Gusti Allah, lah kok malah ndadekne ra ning masjid. Dikasih sawah oleh Allah, dikasih ladang oleh Allah, ditumbuhkan padinya oleh Allah, malah jadinya lupa kepada Allah. Nyapa gak jamaah durung? Si repot nurut banyu le. Lah engko nek karo Gusti Allah gak dikai banyu sisan terus piye we? Jadi sunah mulaikan Allah Ta'ala. Jadi jangan kita ini merasa aku dosa apa to? Kadang-kadang kon istighfar ora gelem. Aku dosa apa to aku? Dosa kamu yang terbesar ketika kamu merasa tidak punya dosa. Itulah dosa kamu yang terbesar. Maka orang beriman itu merasa senantiasa banyak salahnya. Para nabi yang maksum yang tidak pernah berbuat dosa merasa banyak dosanya. Lah apalagi kita. Maka dosa kita yang terbesar ketika kita merasa nggak pernah dosa, yaitu dosa ini paling gede.
maling itu semula kan, kalau ngaku maling itu mukuli ya nggak begitu lama ya. Sudah maling nggak ngaku lagi, oh kesempatan polisi ini mulai kan, buki santai kok ya. Tapi kalau ngaku itu ngebuki gak patek suwe ya. Lah begitu juga manusia ini semula kan, kalaupun dia dosa cepet-cepet taubat, merasa saya ini berbuat dosa, nanti Allah tuh cepat ridho kepada hamba seperti ini. Tapi kalau sudah salah nggak merasa salah, wah ini yang gawat ini semula kan. Maka istighfar, astagfirullah, astagfirullah dirasakan betul. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang senantiasa istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh kesusahannya. Kemarin itu di Jakarta sama kan, beberapa bulan yang lalu Syekh Abdul Wahab datang ke Jakarta. Maka salah satu orang tua kita ini bilang sama Syekh Abdul Wahab, Syekh, ini loh Syekh, di belakang Masjid Kebon Jeruk ini loh ada tanah, harganya mahalnya setengah mati untuk meluaskan masjid ini. Bagaimana supaya ini bisa dibeli itu bagaimana? Ya, uang juga nggak punya. Ya. Istighfar yang banyak katanya. Istighfar ya. Terus, mungkin ada yang istighfar juga mungkin. Nyatanya sekarang itu tanah itu sudah kebeli gitu aja. Yang jelas yang membeli bukan orang Jakarta ya. Allah datangkan orang-orang yang beli ya. Jadi milik masjid sekarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Jadi maknanya apa? Maknanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini sebetulnya karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka obatnya istighfar. Maka berbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Dengan sesungguh-sungguh. Baca selawat. Barang bisa baca selawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya. Maknanya Allah SWT akan mencuci rahmat, mencuci berkah kepadanya. Ya baca selawat ya. Kalau membaca selawat itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Nabi. Baginda Nabi ini punya jasa kepada kita yang sangat besar, yaitu menuntun kita menuju surga. Apa ada jasa lebih besar dari itu? Orang tua kita punya jasa pada kita, teman kita punya jasa sama kita, tapi jasa baginda Nabi lebih dari semua jasa. Menuntun kita menuju surga, menuntun kita menuju menjadi raja-raja di surga Allah, menuntun kita untuk hidup kekal abadi dalam kemuliaan selama-lamanya. Maka semestinya dalam hati kita ini tidak ada manusia yang lebih saya cintai, lebih saya muliakan, lebih saya idam-idamkan melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Dengan rasa itu kita baca selawat. Ya Allah, cucuri rahmat, cucurilah berkah kepada baginda Nabi. Saya tidak mampu untuk membalas baginda Nabi, balaslah baginda Nabi dengan karuniamu, dengan anugerahmu, dengan kudratmu. Itu maksudnya baca selawat itu seperti itu. Maka baca selawat itu dengan asik, dengan sungguh-sungguh, minimal itu 100 kali. Baca tasbih, kalau baca tasbih betul-betul merasa menghadap kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Itu 100 kali, pagi, sore 100 kali. Ini adalah permulaan latihan. Yang dikehendaki bukan hanya itu, tapi bagaimana 24 jam dalam zikir. Walaupun mulutnya sudah tidak berbunyi, hatinya selalu mengingati Allah, mengagungkan Allah. Nah ini yang dikehendaki. Namulaikan wa ta'ala. Dan diantara asbab hidayah, namulaikan yang ditunjukkan Nabi kepada kita
adalah kalau kita ini senantiasa berbuat baik kepada ahlul hidayah, yaitu orang-orang Islam. Karena almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita ini mencintai orang-orang ahlul hidayah, para nabi, para rasul, para sahabat, dan umat Islam secara keseluruhan. Karena orang itu kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya sudah ada benih hidayah dalam dirinya. Maka harus kita cintai dia, walaupun bentuknya itu kayak apa, bangsa mana saja, jabatannya apa saja, tetapi di situ sudah ada benih hidayah, sudah ada tanda-tanda dia ini dicintai oleh Allah. Maka harus kita cintai dia, kita muliakan dia, kita hormati dia, kita doakan dia, kita dekati dia. Ini bagian dari cara untuk menguatkan hidayah. Kamu tidak akan masuk surga sebelum beriman, kata Nabi. Kamu tidak akan bisa beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Jadi di antara tanda iman itu naik, semula kan, orang itu kok cinta dengan orang-orang iman, cinta dengan orang-orang ahli masjid, cinta dengan orang-orang soleh. Ini berarti imannya meningkat. Nah, tapi kalau melihat orang soleh, melihat orang ahli masjid, melihat orang-orang yang amal kebaikan kok nggak nyetrum. Malah kalau melihat badut-badut kok nyetrum. Nah ini namanya hatinya itu hati budukan. Ngerti budukan Pak sampean? Penyakitan. Kalau namanya orang sakit itu semula kan yang manis rasa pahit, yang pahit rasa manis, ini sudah sakit. Begitu juga hati. Kalau hati itu bisa mencintai orang-orang Islam, mencintai orang-orang soleh, nah ini tandanya hati ini dalam kebaikan. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua harus kita buat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh amalan yang tidak dibuat karena Allah, tidak dibuat karena rindu kepada negeri akhirat, maka amalan itu sedikit manfaatnya. Bahkan bisa bahaya buat kita. Di antara orang yang akan dilempar ke neraka adalah pejuang yang tidak ikhlas. Dermawan yang tidak ikhlas, orang alim yang tidak ikhlas. Masya Allah. Jadi amalan itu kalau bukan karena Allah, yang terjadi malah sebaliknya. Karena ini namanya pemalsuan, namanya pemalsuan. Maka kita amal semata-mata karena Allah. Memuliakan Allah Ta'ala, dan di antara asbab hidayah yang sangat besar memuliakan Allah Ta'ala adalah dengan kita ini menyiapkan waktu keluar di jalan Allah. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kalau orang itu mau kurban untuk agama, keluar dari kampungnya untuk agama saja, maka ini apa hasilnya? Lakana khairan lahum. Maka Allah SWT akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Wa asyadda tathbita, hatinya jadi kokoh, imannya itu jadi kokoh, bukan ewer-ewer. Kita ini ada iman tapi imannya itu ewer-ewer. Nanti ada sedikit masalah saja sudah bingung. Nah ini obatnya kalau kita keluar jalan Allah, supaya hatinya itu kokoh, tidak mudah terpengaruh. Seperti gunung yang kokoh, itulah imannya para sahabat. Walaupun kena tantangan dari segala arah, tetap istiqomah.
bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi, nggak bisa dibayangkan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak pernah tidur kecuali mesti mimpi jumpa Nabi. Bagaimana rasanya para sahabat ketika Rasulullah wafat? Maka ini Masya Allah luar biasa penderitaan mereka. Tetapi mereka kokoh. Akan saya buktikan kepada Allah bahwa saya ikut Nabi, baik Nabi masih hidup maupun Nabi sudah dipanggil oleh Allah, saya tetap istiqomah ikut Nabi. Nah, ini namanya orang hatinya kokoh itu gitu. Kalau namanya hatinya tidak kokoh, jane kula nggih pengen tapi nah ini guys mboten enten rencange ya. Jane kula niki nggih pengen tetapi terus pundi nggih. Nah iki jenenge imane niku iman sing loyo ya. Dan ini gawat iman sing kaya ngeten iki. Ini mboten ndang dikuati ning sampai teko arep mati. Kaya ngoten niku dos pundi niku mungkin. Katakan para ulama, kalau orang itu mau mati, maka setan-setan datang dengan macam-macam tipuan, mengajak kepada agama-agama yang batil. Setan-setan datang dengan memberikan iming-iming yang macam-macam. Karena orang itu ketika mau mati itu rasa haus itu biasanya itu luar biasa. Maka setan itu membawa air yang jernih. Kalau kamu mau masuk agama ini, maka keluar dari Islam, tak kasih minum kamu. Nah ini kalau orang ini tidak kokoh hatinya, ya sudah naudzubillah, nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Dan ini anaknya nggak tahu kejadiannya, istrinya nggak tahu, dikira dia cuma melolo aja, nggak tahu apa-apa. Padahal ini dia sudah melihat alam ghaib, melihat setan, melihat apa. Nah kalau imannya tidak kuat, Masya Allah, habislah kita waktu itu, naudzubillah. Dengan kita keluar dari jalan Allah SWT, maka Allah kasih kebaikan, Allah kokohkan iman kita. Kemudian ajron azima, dikasih pahala yang besar. Kalau Allah sudah mengatakan besar, tidak ada seorang pun yang bisa mengukurnya. Kemudian yang terakhir, wala hadainahum siratal mustaqima, dikasih hidayah jalan yang lurus. Jadi kalau orang itu mau keluar jalan Allah, untuk agama Allah, untuk menghidupkan agama, untuk menyayangi umat, Masya Allah, untuk latihan amal, dengan keluar itu macam-macam kebaikan akan datang. Amalan pribadi kita akan meningkat, masjid-masjid akan jadi makmur, kita akan terbiasa menyayangi umat, menyatukan umat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang sayang kepada umat akan disayangi oleh Allah. Maka kalau kita keluar jalan Allah, nanti macam-macam barokah akan datang dalam kehidupan kita. Kalau orang belum keluar, itu biasanya itu sambat mereka. Bagaimana akhir zaman, zaman edan, bagaimana mungkin saya bisa amal agama. Tetapi nanti kalau kita keluar di jalan Allah, ternyata amal agama itu mudah. Ternyata amal agama itu mudah. Dengan kita keluar di jalan Allah, amalan-amalan yang kelihatannya sulit jadi mudah. Yang biasanya tahajud itu nggak mampu, jadi mudah tahajud. Yang tadinya zikir itu berat, jadi mudah zikir. Yang tadinya sholat jamaah berat, jadi mudah sholat jamaah. Yang tadinya silaturahim berat, jadi bisa silaturahim dengan mudah. Yang tadinya memaafkan orang itu berat, tapi nanti kalau kita sering keluar, memaafkan orang itu mudah. Sehingga tidak ada permusuhan lagi antara umat Islam. Karena apa? Orang yang senantiasa memaafkan orang, kata Nabi, nanti masuk surga tanpa hisab. Saya ini dosanya banyak, kalau saya dihisab ini gawat ini. Maka supaya saya tidak dihisab, kalau ada orang berbuat salah sama saya maafkan. Ini kalau kita keluar, maka jadi mudah ya. Tapi kalau di rumah sulit untuk memaafkan.
memaafkan orang itu sulit, apalagi orang lain. Memaafkan istrinya sendiri aja sulit, memaafkan anaknya sendiri pun sulit, memaafkan orang tuanya sendiri sulit, sehingga isinya itu cuman gontokan, engkel-engkelan, rasan-rasanan. Kehidupan itu seperti kehidupan semrawut, nggak karuan. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, dengan kita keluar jalan Allah, belajar. Masuk masjid diusir, terus mudzakarah. Nabi dulu juga diusir. Kalau Nabi diusir itu doanya, ya Allah ampunilah kaumku, tidak tahu. Maka akhirnya setelah diusir, ya Allah ampunilah ini orang kampung ini karena mereka tidak tahu. Kalau nanti ada yang jamaahnya marah, oh itu bukan sunnah, itu marah itu. Diusir itu doanya, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Kalau kamu marah ini tidak amal sunnah namanya, bid'ah ini ya. Akhirnya ya sudah, belajar sunnah, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Kita mau belajar ini semua kan, mau belajar ini, belajar akhlak, sehingga umat Islam nanti akan jadi ummatan wahidah, umat yang satu lagi. Bila kalau umat Islam sudah menjadi ummatan wahidah, saat itulah pertolongan Allah akan datang pada umat Islam. Masalah-masalah umat akan diselesaikan oleh Allah. Nah ini kuncinya kalau kita keluar jalan Allah. Gimana semuanya? Maka yang niat untuk keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan mereka. Monggo. Monggo sing badhe medal, monggo jumeneng, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, monggo. Monggo. Sing badhe medal, monggo. Kanulan sekandoso dinten, monggo. Ke selatan, monggo. Nih. Masyaallah, masyaallah. Nah, kasih jalan, monggo. Masyaallah. Monggo, Pak, monggo. Niku paringi ratusan nggih. Nggih. Langsung mon. Nggih. Langsung mon, nggih. Yang mau keluar meneruskan perjuangan Nabi, kita akan dapat doanya Nabi, rahimallahu khulafai, semoga Allah merahmati wakil-wakilku. Kita sudah ditinggal Nabi 1400 tahun, tapi akan dapat doa Nabi kalau kita meneruskan perjuangan Nabi. Silakan mulai, monggo. Masya Allah. Disyukuri punya kepala besar, itu masa ngangkat kepala nggak kuat ya. Mulai kan, apa lagi? Teruskan. Monggo Pak, monggo. 4 bulan, 40 hari, monggo. Jumeneng ngidul sedanten, monggo. Bismillah. Inilah kesempatan mulai kan. Kesibukan kita ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai selagi kita masih ada di dunia ini. Kesibukan dunia ini ada saja, tapi kita sempat-sempatkan, bukan mencari kesempatan, disempat-sempatkan, karena ini perkara penting untuk supaya kita ini memikirkan akhirat kita dengan sungguh-sungguh. Monggo, silakan mulai kan. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Nah, monggo. Dinten-dinten mawon jumeneng, monggo. Monggo dinten-dinten mawon jumeneng itulah, monggo. Nah, monggo. Masya Allah. Kita kerja di sawah, tiap hari kerja di sawah, nggak ada hasilnya kan? Setelah 4 bulan baru ada hasil. Tapi karena kita ini berharap setelah 4 bulan nanti panen, maka tiap hari kerja di sawah. Begitu juga pegawai negeri di kantor, tiap hari kerja, nggak dapat gaji tiap hari itu, sama capek dok. Tanggal 5 baru dapat gaji. Tapi karena yakin dengan janjinya pemerintah, maka dia kerja dengan istiqomah ya. Walaupun nggak dapat uang nggak apa-apa, tunggu tanggal 5 nanti. Nah, begitu juga orang iman mereka kerja, amal.
Hasilnya apa? Oh, atasnya besar, ini janji Allah. Surga sudah jadi. Nah, bidadari sudah menunggu. Para nabi, para rasul sudah di sana. Janji Allah. Janji pemerintah itu ya benar, tapi kadang-kadang meleset juga. Sekarang pemerintah yang besar, Amerika krisis ekonomi, nggak bisa gaji pegawainya, gitu. Coba semuanya kan. Jadi kalau janji-janji manusia ini walaupun bagaimanapun kuatnya kadang-kadang meleset, tapi kalau janjinya Allah, oh pasti, ini pasti. Maka kita ini dengan janji Allah ini harus lebih yakin, lebih mantap melebihi janjinya siapa saja. Bagaimana semuanya? Siapa lagi semuanya? Siapa lagi? Monggo. Monggo. Taqabbalallah, masya Allah. Ini menang-menang tapi ngadeg saya ini, gitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Berapa hari saja? Monggo. Insyaallah sudah niat nggih. Masyaallah. Kemudian memalaikan Allah Ta'ala yang belum bisa niat, yang belum bisa keluar sekarang, bagaimana dihidupkan amal di rumahnya, dihidupkan amal di masjidnya masing-masing. Insyaallah malaikat. Dengan istiqomah. Hidupkan taklim rumah, hidupkan taklim masjid. Hidupkan musyawarah harian di masjid kita. Dengan sungguh-sungguh. Karena Nabi itu kerjanya cuma itu saja. Kalau tidak keluar, ya menghidupkan makomi. Para sahabat itu begitu itu. Kalau nggak keluar, ya menghidupkan makomi, menghidupkan amal di rumah dan di masjidnya. Jadi jangan sampai keluar tidak, hidupkan makomi tidak. Wah ini bahaya ini. Ini tidak ada contohnya dalam kehidupan Nabi. Sambil persiapan. Nah, sambil persiapan. Nabi targhib, memberikan semangat kepada orang-orang yang di Madinah. Kalau kamu membeli kuda, kamu siapkan untuk perjuangan. Maka setiap kuda tadi makan, kamu dapat pahalanya. Kalau kuda tadi lari-lari, kamu dapat pahala. Kalau kuda tadi kencing, kamu dapat pahala, kata Nabi. Nah begitu juga malaikat, kalau nanti kita pulang, maka bikin persiapan-persiapan untuk keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 10 hari, sehingga kita lari-lari ke sawah dapat pahala, kita kencing pun dapat pahala, karena dalam persiapan untuk memperjuangkan agama. Insyaallah malaikat. Walakin jihadun wa niyatun, kata Nabi. Kerja kamu ini dua, berangkat atau niat. Jangan sampai berangkat tidak, niat tidak. Wih jenenge sudah jatuh ketiban tangga juga ya ini. Wih jenenge nul putul, rugi, bangkrut gitu. Walakin jihadun wa niat. Kalau nggak berangkat minimal niat. Nah kalau sudah niat, ditentukan waktunya kapan, terus dibikin persiapan-persiapan, musyawarah dengan orang di masjidnya. Insyaallah malaikat. Seperti orang mau haji, masih 4 tahun lagi, sekarang sudah persiapan. Nah, begitu juga sama malaikat Allah Ta'ala, orang berjuang itu dipersiapkan, bikin persiapan di rumahnya, di masjidnya. Persiapannya dua, persiapan amal dan persiapan amwal. Amalnya dipersiapkan. 5 amal masjid dikompliti, amal-amal rumah dikompliti. Kemudian kita membuat persiapan nabung sedikit. Rumahnya dihidupkan taklim sehingga istri kita nanti paham apa maksud kita keluar. Kita kasih cerita istri kita, fadilah dakwah, fadilah Quran, fadilah perjuangan. Sehingga nanti saat kita keluar, istri kita ini mendukung. Nah, akhirnya istri kita pun dapat pahalanya. Kamu di rumah jaga anak-anak,
tapi kamu dapat pahala yang sempurna, pahalanya orang yang berjuang. Karena man jahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa membantu orang berjuang dapat pahala orang berjuang. Insyaallah malaikat. Sekarang 3344 kita mudzakarah sebentar ya. 3344 mudzakarah sebentar, kemudian janjian kapan keluarnya. Monggo.